Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam pembangunan ketahanan negara. Substansi ini masih relevan karena mayoritas masyarakat Indonesia, terutama di Kalimantan Barat, lebih dari 60%-nya adalah petani tradisional. Pola tradisional ini cenderung memiliki produktivitas yang rendah karena mereka tidak memiliki modal yang cukup banyak, sehingga tanah dan tenaga kerja menjadi faktor utama dalam menggerakkan pertanian tradisional. Umumnya para petani juga masih menggunakan peralatan tradisional dalam bertani, termasuk teknis perawatan tanamannya. Kehidupan manusia bergerak secara dinamis. Dalam bidang pertanian juga terus mengalami perkembangan. Penggunaan teknologi sangat membantu dan menjunjung aktivitas pertanian. Akibatnya, penggunaan teknologi di bidang pertanian mengalami evolusi seiring dengan perubahan budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat. Karena itu, perubahan pertanian tradisional menuju pertanian modern berbanding lurus dengan kemajuan teknologi dan budaya di masyarakat saat ini. Di Kabupaten Ketapang, Desa Sukamaju misalnya, para petani masih terjebak pada pola pertanian tradisional. Meski tidak semuanya masih terbelenggu ketradisionalan itu, petani cabai di lokasi ladang yang jauh dari pemukiman menyebabkan langkah perawatan memakan waktu dan ongkos yang begitu besar. Termasuk sulitnya melakukan ekspansi lahan karena sistem perawatan yang memakan banyak waktu. Pola pertanian tradisional yang masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan produktivitas pertaniannya rendah menjadi PR besar bagi semua kalangan, termasuk generasi muda sekarang. Kondisi inilah yang melahirkan ide kreatif para generasi muda ini untuk mendukung petani sebagai wujud menjaga ketahanan pangan bangsa.
Dilatar belakangi inisiatif mahasiswa yang berkoordinasi dengan dosen untuk terjun ke masyarakat sebagai implementasi ilmu yang dipelajari di kampus dalam program studi teknologi listrik. Sekumpulan mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Polytap Robotic Community atau Prokom yang dikomandoi oleh Afif Handoyo. Dalam rangkaian kegiatan pengabdiannya pada masyarakat, menggagas sebuah metode teknologi murah yang dapat mendukung peningkatan efektivitas para petani dalam mengelola ragam pertaniannya. Dalam merakit peralatan ini, para mahasiswa dari komunitas robot ini tetap melakukan konseling dengan para dosen. Bimbingan teknis ini dilakukan agar sistem perancangan dan perakitan sempurna. Terapkan di desa Sukamaju, desa sumber listrik kita dan pada bisa masuk ke listrik. Ini memang kami Desa Sukamaju dipilih sebagai salah satu desa yang menjadi tempat percontohan untuk membuat peralatan di sektor pertanian. Desa tersebut dinilai sedang berkembang dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, untuk membantu dari penerapan teknologi berupa alat penyiram tanaman otomatis yang saat ini baru digunakan pada media pembibitan tanaman cabai dengan menggunakan sumber energi listrik dari tenaga surya. Sebab tantangan yang dihadapi pada awalnya yakni terhadap posisi perkebunan yang jauh dari jangkauan listrik PLN, sehingga diperlukan sumber tenaga lain yang mudah. Karena itu, komunitas ini berinisiatif untuk menggunakan sumber listrik dari PLTS sebagai suplai untuk alat yang dibuat, yakni berupa rakitan dari peralatan microcontroller yang dijual secara bebas. Untuk ide tersebut muncul berdasarkan survei kami di lapangan. Nah, jadi kami memang mempunyai atau memiliki teman yang berada di daerah di mana daerah tersebut mayoritas dari masyarakat itu bekerja sebagai petani. Nah, kemudian kami survei ke lokasi untuk melihat langsung bagaimana kondisi pertanian di sana. Nah, setelah kami melakukan survei, ternyata kondisi di sana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani itu masih manual. Nah, sehingga dengan adanya
ide yang muncul dari kami, dari komunitas robotik, itu harapannya bisa membantu kegiatan para petani untuk melakukan penyiraman atau pemeliharaan tanamannya dengan penerapan teknologi, dengan menggunakan panel surya, dan alat tersebut bisa otomatis bekerja dengan walaupun tidak dikunjungi langsung oleh manusia, sehingga bisa memudahkan pekerjaan dan masyarakat pun merasa terbantu berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dan komunikasi yang kami lakukan. Pemilihan alat ini juga disebabkan untuk memberikan ruang yang luas kepada para petani dengan melakukan ekspansi usahanya. Sebab dengan alat ini, para petani cabai tidak lagi terganggu waktunya untuk melakukan penyiraman, sebab sudah terpola secara sistematis dengan durasi tertentu yang bisa disetting sesuai kebutuhan dan keharusan bagi pertumbuhan cabai itu sendiri. Alat ini, nah sistem kerjanya itu menggunakan panel surya, di mana panel surya ini menyerap energi matahari. Nah, kemudian untuk alat tersebut juga dilengkapi dengan microcontroller, di mana itu ada tambahan alat timer dan juga pengukuran suhu. Nah, di mana timer itu bekerja itu untuk melakukan penyiraman tanaman di waktu pagi hari dan sore hari secara otomatis. Nah, itu berkelanjutan sistemnya. Kemudian juga dilengkapi dengan sensor suhu, sehingga bisa menyesuaikan suhu yang ada di kondisi udara atau kondisi tempat pembibitan tersebut. Itu sebagai backup dari timer yang kami tambahkan pada alat yang kami buat. Seperti itu. Kemudian alat tersebut tentu menggunakan selang untuk pengaliran airnya, di mana ditambahkan nozzle untuk penyiraman. Nah, sehingga penyiraman tersebut tidak lurus ke depan, namun secara memuai, sehingga bisa meratakan penyiraman pembibitan tanaman cabai tersebut. Itu pasti. Pembuatan dan pemasangan alat penyiraman tanaman tenaga surya ini dirakit dan dipasang di rumah pembibitan cabai milik petani. Mulai dari panel surya atau MPP solar, aki, mesin penyedot air, selang berbagai ukuran, hingga alat konversi arus serta timer dan pengukur suhu. Jadi yang pertama, kami menggunakan sumber energi listriknya menggunakan panel surya dari tenaga matahari. Nah, kemudian dari panel surya tersebut, di sini juga terdapat alat yang namanya SCC. Nah, SCC ini untuk merubah dari sumber listriknya. Jadi di mana sumber pertama itu menggunakan panel surya, kemudian ditambah backup dari aki. Nah, ini merupakan aki kering. Nah, kemudian di sini di alat ini juga dilengkapi oleh peralatan microcontroller. Di sini juga ada Arduino Nano, ada saklar atau relaynya. Nah, di sini dilengkapi oleh dua peralatan untuk mengatur atau sistem kontrolnya. Nah, jadi yang pertama itu menggunakan RTC, ini untuk timer ya. Nah, di mana untuk RTC ini
kami menggunakannya untuk mengatur penyiraman secara otomatis, di mana kami sudah berkoordinasi dengan petani untuk melakukan penyiraman. Nah, oleh karena itu kami menggunakan waktu, yaitu 2 waktu, jam 9 pagi dan jam 3 sore untuk penyiramannya. Nah, itu dilakukan secara otomatis dengan Arduino Nano ini, karena di Arduino Nano ini sudah dilengkapi dengan pemrograman yang sudah disetting untuk keperluan penyiraman tersebut. Nah, kemudian kedua, selain adanya RTC untuk mengatur waktu dari penyiraman, kami juga dilengkapi dengan pengatur suhu, sensor suhu. Nah, di mana sensor suhu ini bekerja ketika cuaca sedang lebih atau cuaca kemarau, itu bisa menggunakan sensor suhu ini selain menggunakan RTC. Jadi selain RTC berfungsi untuk melakukan penyiraman secara otomatis, yaitu di pagi hari dan sore hari, sensor suhu ini bekerja ketika suhu atau cuaca itu sedang panas. Dia juga akan melakukan penyiraman otomatis, baik itu di siang hari atau sore hari, seperti itu. Nah, kemudian selain alat ini, nah tentunya untuk penyiraman kami menggunakan mesin pompa air, di mana mesin pompa air ini menggunakan pompa DC atau arus arah, di mana pompa ini itu mengambil sumber airnya di wadah ini, di wadah tersebut. Nah, jadi wadah air tersebut itu bisa menggunakan wadah yang memang sudah ditempatkan, atau mungkin bisa menggunakan wadah dari perairan langsung, baik itu sungai atau sumur, seperti itu. Nah, untuk penyiraman dari alat ini, nah di mana sumber air yang sudah didapatkan maka langsung diolah dari alat ini yang ada terdapat dalam panel, kemudian akan disalurkan ke selang-selang yang ada di dalam media pembibitan. Nah, ketika alat ini bekerja, maka selang ini atau penyiraman ini akan secara otomatis bekerja sesuai konstruksi atau sesuai dengan perintah dari alat yang ada di panel tersebut. Ya, bukan tanya. Masa gaji juga bawa telepon ya. Ketapang pada kampung. Mekanisme kerja alat penyemprotan atau penyiraman tanaman tenaga surya ini mampu meringankan kerja petani, sehingga efisiensi waktu dan efektivitas kinerja para petani di ladang tidak terbagi antara menjaga proses tumbuh kembang pembibitan dan perawatan maupun pengolahan lahan baru untuk pertaniannya. Dari segi kegunaan atau segi dari efisiensi waktu itu bisa diperhitungkan. Nah, itu. Dengan adanya alat ini tidak perlu dengan dilakukan tambahan-tambahan lagi untuk tambahan biaya. Jadi cukup satu kali pembuatan dengan biaya yang sudah ditentukan, itu bisa digunakan untuk dalam waktu yang cukup lama. Pada sistem pertanian berkelanjutan, teknologi semakin berkembang pesat. Pekerjaan yang sebelumnya harus dilakukan secara manual atau tradisional, kini menjadi lebih mudah dengan adanya mesin yang lebih canggih. Saya agak susah tuh penyiraman manual. Manual itu kan perlu waktu penyiramannya. Jadi 3 kali sehari itu, apalagi ngambil airnya itu sangat jauh, ngambil airnya bersih tuh sangat susah. Setelahnya ada alat ini, alat bantuan dari kawan-kawan ini, alhamdulillah saya dipermudah dengan adanya alat ini. Saya tidak perlu menyiram lagi tiap hari, hanya bisa mengontrol aja alatnya. Dan airnya paling mengontrol airnya. Kalau airnya agak kurang, kita isi tambah lagi. Jadi memang
alat ini kami buat sebagai wadah atau alat percontohan terlebih dahulu, di mana harapan kami ke depan akan lebih banyak stakeholder atau dinas-dinas terkait dengan pertanian agar kita bisa bekerja sama untuk membantu memudahkan pekerjaan masyarakat, khususnya para petani, dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang mana biasanya panel surya hanya digunakan untuk penyiraman atau penerangan lampu. Nah, sekarang dengan menggunakan panel surya kita bisa menggunakan atau bisa mengimplementasikan untuk berbagai alat yang mana alat-alat tersebut bisa memudahkan pekerjaan masyarakat. Salah satu di antaranya yaitu pembuatan alat penyiraman tanaman otomatis ini. Pentingnya teknologi dalam kehidupan masyarakat ini sangat penting sekali ya, karena di dunia di zaman sekarang ini zaman teknologi yang semakin maju, teknologi semakin hari semakin berkembang. Tentunya semua lini menggunakan teknologi, ya, baik itu dari bidang perkebunan, pertanian, tentunya itu akan menjadi sangat membantu segala sektor. Harapan kedepannya dengan adanya alat ini mungkin lebih ditingkatkan lagi, harus diluaskan lagi untuk bagi petani di desa kami ini dan di Kalimantan Barat inilah, khususnya biar lebih mempermudah petani. Sektor pertanian masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Ini dikarenakan pertanian dari segi produksi masih berada di posisi teratas, selain sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Seharusnya sektor pertanian mampu mengangkat citra Indonesia di mata dunia, terutama sebagai negara agraris yang cukup produktif. Salah satunya tentu melalui pemanfaatan teknologi.